Seperti apa rasanya hidup di dalam tank Renault FT saat Perang Dunia I? Dua orang masuk ke kotak baja. Satu pengemudi, satu penembak. Kotak itu lebarnya hampir pas dengan lebar bahu mereka berdua. Di belakang mereka, mesin 4 silinder menderu dan memanggang udara sampai terasa seperti berada di dalam oven yang bergerak. Di luar, artileri Jerman membolongi tanah dalam radius 100 meter. Tanah berlumpur dan berbau belerang. Pecahan peluru mengetuk dinding baja dengan suara seperti hujan batu. Untuk berkomunikasi di dalam, mereka tidak punya radio. Berteriak tidak ada gunanya. Satu-satunya sistem yang mereka punya, tendangan ke kepala berarti berhenti. Tendangan berulang ke kepala berarti mundur. Ini bukan penjara. Ini bukan hukuman. Ini kendaraan tempur paling revolusioner yang pernah dibuat manusia sampai saat itu. Namanya Renault FT. Dan ini adalah cerita tentang dua orang di dalamnya. April 1917, Berry au Bac, front barat Prancis. Prancis melancarkan serangan besar dengan dua tank andalan mereka, Schneider CA1 dan Saint-Chamond. Dua kendaraan yang diklaim sebagai masa depan perang darat. Hasilnya memalukan. Schneider CA1 terbakar sebelum mencapai parit pertama Jerman. Tangki bensinnya tidak terlindungi. Satu peluru mengenai posisi yang tepat dan kendaraan senilai ribuan franc itu berubah menjadi peti mati berapi. Kru di dalamnya tidak punya banyak pilihan selain tetap di dalam dan berharap atau keluar dan menghadapi tembakan senapan mesin Jerman. Saint-Chamond punya masalah berbeda tapi sama fatalnya. Desainnya panjang dan tonjolan di depan serta belakangnya terlalu besar untuk medan berlumpur dan berlubang. Begitu roda rantainya masuk ke parit, tonjolan itu menghantam tepi dan tank terjebak. Mesin menggerung. Roda rantai berputar memercikkan lumpur. Tank itu tidak kemana-mana. Pasukan infanteri yang seharusnya bergerak di belakang perlindungan tank itu pun berdiri di no man's land, menjadi sasaran empuk senapan mesin Jerman. Kolonel Jean-Baptiste Estienne menyaksikan semua ini. Estienne adalah arsitek intelektual penggunaan tank di militer Prancis. Ia sudah bertahun-tahun meyakinkan petinggi militer bahwa kendaraan lapis baja bermesin adalah kunci menembus kebuntuan perang parit. Dari Berry au Bac, ia menarik satu kesimpulan yang keras. Desain itu tidak bisa diselamatkan. Prancis membutuhkan tank yang sama sekali berbeda. Kecil, ringan, bisa bermanuver di medan yang tidak sempurna, dan bisa diproduksi dalam jumlah yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ia mendekati Louis Renault. Renault menolak. Alasannya masuk akal. Pabriknya sudah beroperasi penuh untuk memenuhi kontrak militer yang sudah ada. Ia tidak punya pengalaman dengan kendaraan beroda rantai. Waktu dan sumber daya tidak ada. Estienne mendengarkan semua alasan itu, mengangguk, dan pergi. Ia tidak menyerah. Pertemuan kedua terjadi di Hotel Claridge, Paris, 16 Juli 1916. Kita tidak tahu persis apa yang dikatakan Estienne malam itu. Yang kita tahu, Renault setuju. Louis Renault merancang konsep dasarnya sendiri. Batas bobot ia tetapkan di 7 ton. Insinyur Ernst Metzmayer yang kemudian mengerjakan gambar teknis dan mengeksekusi desainnya menjadi prototipe nyata. Realita produksinya jauh lebih kacau dari rencananya. Oktober 1917, baru 114 unit selesai diproduksi. Awal April 1918, dari 453 tank yang sudah diserahkan ke militer, hanya 10% yang benar-benar siap tempur. Sisanya harus dikerjakan ulang di pabrik karena standar manufaktur yang buruk pada produksi awal. Prancis akhirnya memperluas produksi ke 3 produsen otomotif lain, Berliet, Somua, dan Delaunay Bellafille. Sebelum gencatan senjata November 1918, lebih dari 3.500 unit Renault FT telah keluar dari jalur produksi gabungan. Tank paling banyak diproduksi sepanjang Perang Dunia I. Renault FT bukan tank terbesar di Perang Dunia I, bukan yang terberat, bukan yang paling mematikan dalam duel 1 lawan 1. Ada tank Inggris yang lebih besar, lebih berat, lebih menakutkan secara visual. Tapi satu hal yang dimiliki FT tidak dimiliki tank lain manapun pada masanya. Turret yang bisa berputar penuh 360 derajat. Ini terdengar sederhana sekarang karena kita terbiasa melihat tank dengan turret berputar. Tapi di tahun 1917, semua tank lain memasang senjatanya langsung ke badan kendaraan. Untuk menembak ke kiri, seluruh tank harus berputar ke kiri. Untuk menembak ke belakang, tank harus berbalik arah sepenuhnya.
Di medan parit yang sempit, berlumpur dan penuh halangan, manuver seperti itu sering berarti berhenti di tengah tembakan dan menunggu mati. FT membalik logika itu. Senjata dipasang di turret. Turret berputar menggunakan engkol tangan pada jalur bantalan bola. Tank tetap bergerak maju. Komandan menembak kemanapun diperlukan tanpa harus memberitahu pengemudi. Konfigurasi FT juga menetapkan standar yang bertahan hingga hari ini. Kompartemen kru di depan, mesin di belakang, persenjataan di turret yang berputar. Setiap tank yang ada saat ini, dari tank tempur utama sampai kendaraan lapis baja ringan, mewarisi tata letak ini langsung dari FT. Spesifikasinya, bobot 7 ton lebih, tinggi sekitar 2 meter, lebar hampir 2 meter. Mesin 4 silinder Renault berkapasitas 4,5 liter menghasilkan 39 tenaga kuda. Kecepatan maksimalnya 7,5 km per jam, yang berarti orang dewasa bisa berlari mengejarnya. Dengan satu tangki penuh, FT bisa menempuh 50 km. Persenjataannya bergantung pada varian. Senapan mesin Hotchkiss 8 mm atau meriam pendek Puto 37 mm. Beberapa detail teknis kecil FT ternyata menyelamatkan nyawa kru. Tegangan rantai dijaga secara otomatis sehingga rantai tidak mudah tergelincir di lumpur. Ekor bundar di bagian belakang membantu FT menyeberangi parit yang lebih lebar dari yang bisa dilalui tanpa ekor itu. Mesinnya dirancang untuk bekerja normal di kemiringan apapun, artinya FT bisa menanjak tanpa kehilangan tenaga di titik yang paling berbahaya. Yang paling krusial bagi kru, sistem ventilasi. Kipas radiator menarik udara masuk dari kompartemen kru di depan, lalu membuangnya keluar melalui kompartemen mesin di belakang. Kru Schneider dan Saint Chamond menghirup campuran gas buang, asap mesiu, dan uap bensin sepanjang pertempuran. Kru FT bernafas dengan udara yang relatif bersih. Kata relatif di sini punya arti yang sangat spesifik. Kita akan kembali ke sana. (31 Mei 1918), Ploasi Chazel, Barat Daya Soissons. Regimen Artileri Khusus ke-501 mengerahkan 31 tank Renault FT untuk menghadang 2 divisi Jerman yang bergerak menuju hutan Villers-Cotterêts. Misi ini dijalankan dalam kondisi yang tidak ideal. Dukungan infanteri tidak memadai, koordinasi terbatas, dan ini adalah pertama kalinya FT digunakan dalam pertempuran sungguhan. Hasilnya, 2 divisi Jerman diporak-porandakan, 5 FT hilang. Itu rasio yang membuat para komandan Prancis tidak percaya dengan angka yang mereka baca di laporan. Ini debut Renault FT di medan pertempuran. Dan debutnya sangat meyakinkan. 2 bulan kemudian, Juli 1918, Prancis melancarkan serangan besar di Soissons dalam rangkaian pertempuran Marne kedua. Mereka mengerahkan 480 tank, mayoritas FT. Itu salah satu konsentrasi kekuatan lapis baja terbesar dalam sejarah perang sampai saat itu. Serangan itu menembus garis Jerman dengan kecepatan yang tidak pernah terjadi di front barat sejak perang dimulai. Setelah Soissons, Jerman tidak pernah berhasil melancarkan serangan ofensif besar lagi. Banyak sejarawan menyebut Soissons sebagai titik balik psikologis perang. FT kemudian terlibat di Saint-Mihiel dan Meuse-Argonne. Di sini, kendaraan-kendaraan itu beroperasi di bawah komando seorang kolonel Amerika yang belum terlalu dikenal waktu itu, George S. Patton Jr. Patton belajar seluk-beluk doktrin lapis baja pertama kali dari mengelola FT di lapangan. Dari memahami cara tank bergerak dalam formasi, cara mengkoordinasikan gerak lapis baja dengan infanteri, cara mengeksploitasi celah yang terbuka. 27 tahun kemudian, ia memimpin Angkatan Darat Ketiga Amerika menembus Eropa dengan kecepatan yang membuat komandan Jerman tidak sempat berpikir. Akarnya ada di Meuse-Argonne, 1918. Ketika gencatan senjata ditandatangani November 1918, FT telah terlibat di 4.356 pertempuran, 746 unit hilang dalam pertempuran. Tapi FT tidak pensiun setelah perang. Ia muncul lagi di berbagai konflik antara dua perang, lalu muncul lagi di Perang Dunia Kedua. Kali ini di tangan Prancis Vichy yang menggunakannya melawan sekutu di Maroko dan Aljazair selama Operasi Torch 1942. Tank-tank tua itu tidak punya harapan melawan Sherman dan Stuart Amerika, tapi kehadirannya tetap tercatat dalam dokumen perang. Penggunaan terakhir yang terdokumentasi, Afghanistan, tahun 1980-an. FT digunakan sebagai bunker stasioner, kendaraan yang lahir untuk bergerak, diakhiri hidupnya dengan tidak bergerak sama sekali. Sekarang kita masuk ke dalam. Bayangkan sebuah kotak logam. Lebarnya sedikit melebihi lebar bahu satu orang dewasa. Di dalam kotak itu, ada 2 orang. Pengemudi duduk di depan,
Kakinya mengoperasikan pedal rem dan kopling di antara dua roda besar. Lututnya hampir menyentuh dinding baja di depannya. Tidak ada ruang untuk menggeser posisi, tidak ada ruang untuk meluruskan kaki. Komandan berdiri tepat di belakang pengemudi. Berdiri karena tidak ada ruang untuk kursi kedua. Tali kulit dipasang di kedua sisi sebagai pegangan darurat. Komandan menggunakannya sesekali untuk menopang tubuhnya, lalu berdiri lagi ketika ia harus mengintip keluar melalui kupola sempit di atasnya. Posisi berdiri itu dirancang hanya untuk momen serangan singkat. Dalam kenyataannya, mereka melakukannya berjam-jam tanpa jeda. Untuk berkomunikasi, tidak ada interkom. Mesin 4 silinder yang menderu di belakang mereka menghasilkan kebisingan sekitar 100 desibel di ruang sekecil itu. Itu setara dengan berdiri di depan speaker konser tanpa pelindung telinga selama berjam-jam tanpa bisa pergi. Berteriak tidak ada gunanya. Kata-kata hilang sebelum sampai ke telinga orang yang berdiri setengah meter di depannya. Solusi yang mereka kembangkan sederhana dan brutal. Komandan menendang pengemudi. Tendangan ke punggung berarti maju. Tendangan ke bahu kiri berarti belok kiri. Ke bahu kanan berarti belok kanan. Tendangan ke kepala berarti berhenti. Tendangan berulang ke kepala berarti mundur. Sistem ini distandarisasi, dilatih, dan digunakan di semua FTE sepanjang perang. Dua tentara terlatih, di dalam mesin perang yang mengubah sejarah, berkomunikasi dengan sistem yang bisa dipahami seekor sapi pun. Panas dari mesin di belakang merayap masuk ke kompartemen kru. Di atas kepala mereka, baja yang terkena matahari musim panas Prancis menjadi permukaan wajan. Di bawah mereka, tanah yang baru dibalik artileri mengepulkan panas ke atas melalui lantai tipis tank. Tidak ada data eksak tentang suhu di dalam FT saat bertempur. Yang ada hanya catatan kru bahwa banyak yang pingsan setelah keluar dari tank, visibilitas hampir nol. Pengemudi melihat melalui celah sempit di depannya, sebuah irisan cahaya yang lebarnya tidak lebih dari jari telunjuk. Komandan melihat melalui kupola kecil di atasnya. Di malam hari, di tengah asap artileri, atau di medan yang dipenuhi debu, mereka bergerak praktis buta, bergantung pada ingatan tentang peta dan insting tentang arah. Dan ada satu bahaya yang tidak terlihat dari luar. Spalling. Ketika peluru menghantam dinding baja dari luar dan tidak tembus, benturannya tetap menggelontorkan serpihan logam ke sisi dalam dinding. Serpihan itu tidak besar, sering tidak lebih dari serpihan cat, tapi bergerak dengan kecepatan tinggi ke segala arah di dalam ruang yang sangat sempit. Mata, leher, tangan tanpa sarung tangan, semua rentan. Banyak kru FT meninggalkan tank dengan wajah penuh luka kecil berdarah. Lalu ada skenario terburuk. Jika tangki bensin bocor karena tembakan dan mesin masih menyala, api bisa menjalar ke kompartemen kru dalam hitungan detik. Satu pintu keluar, 2 orang, di bawah tembakan artileri dan senapan mesin yang menunggu siapapun yang mencoba keluar. Mereka tetap masuk ke dalam, setiap pagi pertempuran. Mengapa Renault FT mengubah cara perang dilakukan? Jawabannya ada di filosofi yang melahirkannya. Tank-tank sebelumnya digunakan secara sporadis. 1 atau 2 unit dilemparkan ke pertempuran sebagai kejutan taktis. Ketika kejutan itu habis, nilainya habis bersama. Estiana berpikir berbeda. Ia merancang FT untuk digunakan dalam kawanan. Puluhan, lalu ratusan unit bergerak bersama, membanjiri pertahanan musuh dengan mobilitas dan massa yang tidak bisa direspon secara individual oleh senapan mesin manapun. Di medan parit, FT menjadi pelindung bergerak bagi infanteri Prancis. Tank ini menerobos no man's land lebih dulu, menyapu titik-titik senapan mesin yang paling banyak memakan korban, lalu membuka ruang bagi infanteri yang bergerak di belakangnya. Turret yang berputar 360 derajat memungkinkan komandan membersihkan parit tanpa perlu mengubah arah gerak tank secara keseluruhan. Dampak psikologisnya sulit diukur, tapi sangat nyata. Ada laporan dari pertempuran Soissons yang menyebutkan pasukan Jerman menyerahkan diri hanya dengan melihat kawanan FT mendekati posisi mereka. Bukan karena mereka tidak punya senjata untuk melawan, tapi ada sesuatu dalam cara tank-tank kecil itu bergerak bersama dalam jumlah yang tidak pernah dilihat sebelumnya yang membuat perlawanan terasa sia-sia sebelum dimulai. Warisan doktrinnya melampaui Perang Dunia I jauh sekali. Blitzkrieg Jerman yang menghancurkan Prancis di tahun 1940 lahir sebagian dari pelajaran yang dipetik Jerman saat menghadapi FT 2 dekade sebelumnya.
Dan Peyton yang belajar mengelola tank di parit-parit Meuse Argonne membawa pelajaran itu melintasi Eropa di tahun 1944 dengan kecepatan yang membuat dunia tercengang. FT tidak memenangkan perang sendirian, tapi ia membuktikan sesuatu yang tidak pernah berubah sejak saat itu. Senjata paling canggih tetap bergantung sepenuhnya pada dua orang di dalamnya yang memutuskan untuk tidak berhenti. Di dalam kotak baja itu, tidak ada kepahlawanan yang terlihat dari luar. Tidak ada foto dramatis. Yang ada hanya panas yang memanggang, kebisingan yang memutus semua kata, dan satu komandan yang menendang kepala pengemudinya untuk mengatakan, "Mundur." Lalu, tendangan itu tidak datang lagi, dan mereka terus maju. Mereka mengubah cara perang dilakukan untuk selamanya, dengan cara saling menendang. Itu tadi video gue untuk hari ini. Kalau lo nemu sesuatu yang menarik di sini, subscribe Kopral Gondrong. Karena sejarah perang paling hidup ada di tempat yang paling sempit, paling panas, dan paling manusiawi dari seluruh medan pertempuran. Sampai jumpa di video berikutnya.